Pernah nggak sih kamu duduk di depan laptop, udah tahu persis apa yang harus dikerjain, tapi malah berakhir beres-beres kamar atau bikin kopi dulu? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa kita suka menunda-nunda, dan yang lebih penting, gimana cara memulainya. Oke. Pertama-tama kita lurusin satu hal dulu ya. Kalau kamu sering menunda, itu bukan berarti kamu pemalas. Ini kesalahpahaman yang paling umum, yang sering banget bikin kita jadi nyalahin diri sendiri. Padahal bukan itu masalahnya. Sebenarnya nih, otak kita itu cuma lagi ngejalanin tugasnya, melindungi kita. Jadi menunda itu pada dasarnya adalah sebuah strategi pertahanan diri. Untuk apa? Ya untuk menghindari perasaan-perasaan negatif yang mungkin muncul dari sebuah tugas. Nah, kutipan ini, wah pas banget. Ini langsung menggeser cara kita mandang masalahnya, ya kan? Jadi masalahnya itu bukan tugasnya. Kita itu sebenarnya nggak lari dari pekerjaannya, tapi dari perasaan yang ditimbulkannya. Coba deh, renungin sebentar. Perasaan apa sih yang sebenarnya lagi kamu hindari? Mungkin rasa takut gagal, atau rasa bosan yang luar biasa, atau mungkin cuma perasaan nggak nyaman karena tugasnya terasa berat dan menantang banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kenapanya. Kita bakal lihat gimana sih otak kita itu secara biologis udah terprogram buat milih kenyamanan jangka pendek. Jadi gini, ada konsep psikologis keren namanya diskon temporal. Ini yang ngejelasin kenapa rasa sakit karena harus olahraga sekarang juga itu terasa jauh lebih nyata daripada manfaat kesehatan di masa depan. Otak kita itu secara alami lebih memprioritaskan apa yang terjadi saat ini. Nah, ini nih gambaran yang pas banget soal perang batin kita. Bayangin ada timbangan. Di satu sisi, ada rasa nggak nyaman saat ini, takut, bosen, berat, yang rasanya tuh neken banget. Di sisi lain, ada rasa lega dan puas. Tapi, itu baru datang nanti. Karena beban yang sekarang terasa jauh lebih berat, ya kita pilih buat nunda. Terus, apa yang kita lakuin? Gampang, kita lempar aja beban ini ke diri kita di masa depan. Kita mikir, tenang, aku yang besok pasti lebih semangat. Padahal kita tahu, itu cuma cara buat memperpanjang siklus menunda-nunda. Oke, kita udah ngerti lah ya masalahnya apa. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya gimana? Ayo kita lihat beberapa pemicu super simple buat mengubah pikiran jadi tindakan nyata. Teknik pertama, ini simple tapi ampuh banget. Aturan 5 detik. Jadi pas kamu ragu buat mulai sesuatu, langsung hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Dan begitu sampai 1, langsung bergerak secara fisik. Nggak usah mikir. Ini tuh kayak pemicu buat motong keraguan sebelum otak kita sempat cari-cari alasan. Lanjut, ada yang namanya kebiasaan mini atau mini habits. Idenya itu sederhana banget. Bikin langkah pertamanya jadi super duper kecil, gampang banget, sampai rasanya tuh konyol kalau nggak dilakuin. Ini cara jitu buat ngelewatin pertahanan otak kita. Coba deh lihat contoh-contoh ini, biar kebayang. Daripada mikir, gila gua harus lari 5 kilo, ganti jadi, oke, tugas gue cuma pakai sepatu lari. Udah, itu aja. Biasanya nih, setelah langkah kecil itu selesai, langkah selanjutnya jadi terasa jauh lebih ringan. Yang paling susah itu kan cuma memulainya. Nah, ini ada 2 brain hack tambahan yang juga ampuh banget. Pertama, aturan 2 menit. Kalau ada tugas yang butuh waktu kurang dari 2 menit, jangan ditunda, langsung kerjain. Kedua, coba tumpuk kebiasaan baru di atas kebiasaan lama. Misalnya, habis sikat gigi, langsung push up 1 kali. Ini biar nggak usah mikir lagi. Trik-trik tadi itu kan buat starter pack ya, buat mancing kita biar mau mulai. Tapi, kalau buat jangka panjang, kita perlu mindset yang benar-benar sehat soal apa itu produktivitas. Gini, produktivitas sejati itu bukan soal hustle culture gila-gilaan atau terus-terusan ngebandingin diri kita sama pencapaian orang lain di media sosial. Bukan. Ini tentang kita nentuin standar kita sendiri yang pas sama kapasitas dan tujuan hidup kita. Nah, buat nentuinnya, kita bisa pakai 3 filter ini. Cukup, mampu, dan mau. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Standar cukup buatku tuh kayak gimana? Apa aku beneran mampu ngerjain ini? Dan yang paling penting, apa aku bener-bener mau ngelakuin ini? Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas, intinya tuh balik lagi ke satu hal yang paling krusial dan paling kuat. Dan ini dia intinya. Jangan nungguin motivasi datang, karena motivasi itu bukan pemicu. Motivasi itu adalah hasil dari tindakan. Kunci sebenarnya adalah ambil 1 langkah kecil itu. Terus, lakuin lagi besok. Udah, itu aja. Konsistensi ngalahin segalanya. Jadi, sebagai penutup, jangan cuma jadi teori ya. Ayo langsung kita praktikkan.
Coba pikirin satu hal, sekecil apapun, yang bisa kamu selesain dalam 2 menit ke depan. Apa itu? Nah, sekarang juga, coba lakukan itu dan rasakan sendiri betapa kuatnya kekuatan dari memulai.